Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah anatomi jantung dan fisiologi jantung. Tapi sebelumnya, jantung ini termasuk pada sistem apa sih? Nah, jantung ini termasuk pada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ini jantung sebagai pemompa darah. Yang kedua ada komponen darah sebagai pembawa O2 dan nutrisi. Dan yang ketiga pembuluh darah, yaitu sebagai media atau jalan dari komponen darah. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Bagaimana tidak? Jantung ini merupakan salah satu media yang memiliki peranan sangat penting untuk bisa mengalirnya darah yang membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak di rongga mediastinum yang berada di belakang sternum, di antara paru kanan dan kiri dan di depan vertebral torakal. Jantung memiliki ukuran sekepalan genggaman tangan kanan orang dewasa, kurang lebih panjangnya hingga 12 cm dan lebarnya hingga 9 cm. Berat jantung sekitar 350 gram pada orang dewasa. Ruang dalam jantung terbagi menjadi 4. Ada atrium, atrium dextra dan sinistra, atau disebut juga dengan serambi, serambi kanan dan serambi kiri. Adapun ventricle berdinding yang tebal, ada ventricle dextra dan ventricle sinistra, atau disebut juga dengan bilik kanan dan bilik kiri. Atrium dextra atau serambi kanan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik yang mengalir ke ventricle dextra. Darah yang berasal dari pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke atrium dextra yang rendah O2. Kemudian atrium sinistra. Atrium sinistra ini menerima darah teroksigenasi dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis. Kedua atrium ini disekat oleh septum atrium. Ventricle dextra. Tebal dinding ventricle dextra ini hanya 1/3 dari dinding ventricle sinistra. Karena beban kerja ventricle dextra ini jauh lebih rendah dari ventricle sinistra. Lalu ada ventricle sinistra. Nah, pada kontraksi ventricle sinistra ini meningkat sekitar 5 kali lebih tinggi daripada ventricle dextra. Kedua ventricle disekat oleh septum ventricle. Selanjutnya, di dalam jantung ini terdapat 2 buah katup. Yang pertama, katup anterioventricularis. Nah, di dalam anterioventricularis ini juga terdapat 2 katup, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitralis. Katup tricuspidalis ini terletak antara atrium dan ventricle dextra, mempunyai 3 buah daun katup. Yang kedua, katup mitralis memisahkan atrium dan ventricle sinistra, merupakan katup tricuspidalis dengan 2 buah daun katup. Katup-katup tersebut berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa distal ventricle dan mencegah aliran balik saat sistole ventricle atau kontraksi. Yang kedua yaitu katup seminolaris. Katup seminolaris ini juga terdiri dari 2 katup. Yang pertama katup aorta dan kedua katup pulmonalis. Adanya katup seminolar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventricle ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventricle dan mencegah aliran balik waktu distal ventricle. Fungsi jantung yaitu sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Nah, untuk mengidentifikasi apakah fungsi jantung ini masih bekerja atau tidak, yaitu dengan meraba denyut nadi. Denyut nadi ini dapat dirasakan pada pembuluh darah arteri. Adapun pembuluh darah
yang kerap dipalpasi untuk mengetahui adanya kerja nadi, yaitu arteri radialis, berada di pergelangan tangan sejalar dengan ibu jari. Yang kedua, arteri brachialis, berada di lipatan siku bagian atas sejajar dengan jari manis tengah. Yang ketiga, arteri karotis, berada di sisi kanan dan kiri tulang tiroid. Yang keempat, arteri femoralis, berada di pangkal paha kiri dan kanan. Kelima, arteri popliteal, berada di lipatan kaki di bagian belakang. Dan terakhir, arteri dorsalis pedis, berada di punggung kaki sejajar dengan telunjuk jari kaki. Untuk anatomi dan fisiologi jantung kali ini dicukupkan terlebih dahulu ya. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang sistem kardiovaskuler. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya.